Dialog Berita Satu View kali ini akan membahas sejumlah peristiwa penting dan hangat yang terjadi sepekan terakhir. Pekan ini di tengah masyarakat ramai dibahas polemik rencana pemerintah memberi remisi bagi narapidana kasus korupsi. Lalu ada kasus nenek Asyani yang mendekam di penjara dikarenakan diduga mencuri 7 batang kayu dan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk membahas 3 topik terhangat itu sudah hadir Wakil Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Aldi Gultom dan Redaktur Pelaksana Suara Pembaruan Aditya Aljono. Selamat pagi. Bang Aldi, Mas Adit. Ini kita ke Bang Aldi dulu bahwa wacana ya pemberian remisi menuai protes, kritikan juga banyak terjadi. Ini bagaimana tanggapan Anda, Bang? Ya, remisi ini sebetulnya bertolak belakang dengan cita-cita masyarakat Indonesia dan pemerintahan Indonesia sebetulnya. Dan utamanya negara. juga nawacita juga Nawacita bertentangan juga, ya. Dengan janji-janji kampanye terutama. Betul. Ya kan, apa yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM itu kenyataannya mungkin terlalu emosional ya. Karena dia mengutarakan itu kan di suatu forum yang tidak resmi sebetulnya. Jadi ya, saya minta Menteri Hukum dan HAM ini menarik pernyataan itu. Jadi tidak perlu membuat gusar masyarakat lagi tentang penegakan hukum ini. Karena kita lihat di sisi lain banyak kasus juga yang menunjukkan ketidakadilan. Kayak kasus hukumnya Nenek Asyani atau anak kecil di bawah umur 17 tahun yang dihukum mati. Terusnya belum lagi ada karut-marut KPK Polri. Betul. Lalu kita bicara lagi hal lebih besar, hukuman mati terhadap bandar-bandar kurir narkoba. Jadi kan nanti kan kita melihatnya jangan-jangan ini semua punya satu benang merah, yaitu ketidakbecusan penegakan hukum. Makin memberikan presiden buruk begitu ya. Lalu yang dihukum mati di Nusa Kambangan itu nasibnya bagaimana gitu kan, sampai sekarang juga masih digantung-gantung. Akhirnya masyarakat menjadi skeptik. Apakah ini juga karena penegakan hukum yang karut-marut ya? Betul. Mas Adit, ini bagaimana secara substansi ya kita menginterpretasikan PP nomor 99 tahun 2012 itu begitu ya, ada kata-kata dan lainnya. Ini seperti apa sih? Kalau saya lebih melihatnya begini, ini salah satu fakta atau bukti betapa lemahnya manakala sebuah kementerian strategis di tangan kader politik. Artinya persoalan hukum, posisi Menteri Hukum dan HAM ini adalah satu posisi yang strategis yang cita-cita penegakan hukum itu tidak bisa ditawar-tawar. Gitu. Kita sudah konstitusi, para founding fathers sudah bersepakat bahwa kita adalah negara hukum. Itu sudah berarti di situ ada satu konsekuensi bahwa posisi tersebut harus mesti diisi oleh orang-orang yang memang kredibel. Kredibel di sini bukan berarti hukum untuk hukum itu sendiri. Artinya memang benar apa yang menjadi alasan selama ini bahwa remisi adalah hak semuanya terpidana. Semua orang bisa berhak. Tapi sudah 2 kali ya Menkumham ini diisi oleh orang partai begitu ya. Artinya seperti apa wajah yang kita bisa lihat? Ya. Tapi tadi saya lanjutkan lagi, jadi bahwa hukum itu tidak untuk hukum itu sendiri, bahwa itu adalah hak bagi setiap warga negara siapapun terpidananya. Tetapi hukum itu juga ada elemen-elemen lain, elemen keadilan sosial seperti yang dikatakan Bung Aldi tadi, bahwa cita-cita hukum itu adalah mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Itu yang mesti, substansi itu yang mesti dipahami juga oleh siapapun yang ada di dalam posisi Menteri Hukum dan HAM dan siapapun penegak hukum. Jadi saya melihatnya bahwa ini ada satu mungkin kalau dibilang kekhawatiran publik selama ini bahwa posisi kementerian strategis di tangan elit parpol, kader partai politik, terutama kita juga sudah melihat bagaimana saat ini, akhir-akhir ini banyak politisi kader parpol yang bermasalah secara hukum, sehingga posisi-posisi ini cenderung dimanfaatkan, quote-unquote, untuk melindungi atau menjadi proteksi bagi kolega-kolega mereka sesama elit politik. Ini yang mestinya kita, Presiden menyadari hal ini dan siapapun pemerintah ke depan mesti mengunci benar posisi-posisi strategis jangan diberikan oleh kader parpol karena rawan untuk dibiaskan di dalam implementasi dan mereka dengan katakanlah mengatasnamakan hukum itu sendiri kemudian mencederai rasa keadilan masyarakat, katakanlah seperti itu. Ya. Bang Aldi, ini ada mungkin kejanggalan ya. Ini kalau Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa tidak perlu ya terhadap pemberian remisi bagi koruptor, tetapi ini juga peraturan ini sudah akan menjadi wacana dan mungkinkah akan juga direalisasikan atau seperti apa dinamikanya begitu? Dan saya melihat ada ketidakberesan juga di dalam pemerintah ini ya. Kemarin Pak Jokowi bilang dia tidak dilaporkan soal harga beras oleh menterinya. Terus sekarang juga tidak pro terhadap wacana itu. Jadi ya, di mana komandonya? Gitu. Di mana komando pemerintahan ini? Nah kalau Pak Jokowi
memegang komando dan berpegang teguh pada nawacita yang 9 program prioritas pemerintah, tentu hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Nawacita berarti hanya cita-cita saja mungkin ya? Cita-cita yang masih sebatas yang masih itu. sebatas itu belum terrealisasi begitu. Kalau dilihat Mas Adit bahwa ini kan extraordinary crime begitu kan, perlakuannya juga harus ekstra. Ini seperti apa sih nantinya ekses yang akan terjadi bahwa kita memberantas korupsi, tetapi juga yang ada faktanya seperti ini. Ya, benar sebenarnya memang bahwa extraordinary crime itu juga perlu pendekatan hukum yang extraordinary, yang sama-sama extraordinary begitu. Betul. Jadi tidak bisa disamakan dengan mungkin tidak pidana biasa. Sama halnya kita manakala mendeklar perang terhadap narkoba, tidak ada kata tolerir satu pun terhadap narkoba, itu juga perlakuannya kita lihat juga sangat berbeda. Meskipun pada akhirnya itu memicu perdebatan dari aspek HAM kan, karena terkait dengan eksekusi mati itu sendiri. Tetapi ada satu sinyal tegas di dalam narkoba bahwa bagaimana pemerintah, dalam ini Presiden Joko Widodo, memperlakukan hukum itu secara luar biasa, secara extraordinary untuk menghadapi kejahatan narkoba. Semestinya kalau kita memang sepakat korupsi, dan ini juga sudah menjadi pemahaman publik dimanapun bahwa persoalan korupsi adalah persoalan kejahatan yang extraordinary, mestinya juga perlakuannya sama. Artinya hal-hal yang bisa membuat mandulnya penghukuman terhadap terpidana korupsi mesti dieliminasi begitu dari awal begitu. Sama, spiritnya mestinya sama dengan narkoba kalau saya melihat. Bang Aldi, kalau kita lihat ini sebenarnya polemik ini terus juga menuai dari beberapa kritikan. Nantinya eksesnya akan seperti apa, berdampak kepada kebijakan hukum atau juga law enforcement begitu? Ya, ini saya rasa ya sudah sistematis rusaknya ya penegakan hukum ini, dalam arti tadi Mas Adit katakan cederanya rasa keadilan masyarakat itu. Dari awal pemerintahan baru berjalan 3 bulan kurang lebih, sudah ada banyak polemik ya, KPK, Polri, terus belum lagi kasus berlarut-larutnya hukuman mati terhadap kurir narkoba, terusnya ada lagi sekarang Nenek Asyani, terusnya ada lagi di Niasana, anak 16 tahun dihukum mati. Kemudian kita lihat sekarang ada wacana pembebasan atau pelonggaran remisi bagi narapidana korupsi. Saya rasa jadi ini poin yang sangat buruk ya di awal pemerintahan. Bukannya memberikan suatu harapan baru, tetapi kok sepertinya pemerintahan ini tidak mempunyai kata komando yang jelas mengenai penegakan hukum ini. Ya, kemarin Pak Jokowi juga seperti terkaget-kaget ketika Pak Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Ini saya rasa ada hal yang ganjil di sini. Dan Pak Jokowi harus membenahi ini segera. Di mana letak ketegasan dia sekarang, itu yang paling diperlukan. Kalau enggak, ya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum akan semakin tipis. Itu bahaya sekali. Oke. Wacana remisi ini Mas Adit juga digaungkan di pemerintah sebelumnya, di SBY begitu ya. Ini ataukah mungkin kita perlu benchmarking pada pemerintah sebelumnya, atau seperti apa kalau sekarang ini, dan wajah hukumnya akan berdampak apa? Saya kira tidak ada salahnya pemerintah itu benchmarking pada pemerintahan sebelumnya. Sejauh hal itu positif. Positif sesuai dengan apa yang menjadi kehendak masyarakat, apa yang menjadi tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam konteks ini adalah pembangunan hukum itu akan seperti apa, kita mau kemana. Kalau memang dianggap persoalan remisi itu di dalam era Presiden SBY kemarin itu justru berkebalikan kan, ya, karena betul. itu pengetatan dan itu sesuai harapan masyarakat, mestinya itu juga bisa menjadi benchmarking. Kenapa kita harus mengabaikan prestasi dari pemerintahan sebelumnya yang memang itu menjadi suatu hal yang mewujudkan harapan masyarakat gitu. Saya kira kita mesti melanjutkan apa yang memang fondasi yang sudah positif dari pemerintahan sebelumnya. Dan tadi saya sepakat dengan Bung Aldi bahwa Presiden Jokowi jangan terlalu lama membiarkan persoalan remisi ini menghabiskan energi masyarakat, polemik ini. Mesti dia langsung kasih statement tegas supaya ini mau kemana gitu. Sama halnya kasus BG kemarin kan terlalu lama kita menanti. Energi terlalu lama terbuang untuk persoalan Budi Gunawan pada saat pencalonan Kapolri. Mestinya hal-hal seperti ini mesti harus segera dituntaskan. Jadi jangan berkembang menjadi bola liar yang kontraproduktif buat pemerintahan Pak Jokowi sendiri. Dan ini juga menghabiskan energi masyarakat. Betul. Pada akhirnya seperti yang dikatakan tadi, harapan masyarakat pada Pak Jokowi akan semakin tergerus. Seandainya dia tidak segera memberikan satu sinyal kuat kemana ini persoalan ini akan diarahkan. Bang Aldi, apakah kasus ini juga akan menjadi angle yang akan dipertajam di minggu kedepannya di pemberitaan media massa nasional begitu? Iya.
Tentu saja ya, kemarin juga kita mulai dari persoalan Golkar, intervensi pemerintah, Menteri Hukum dan HAM lagi-lagi membuat suatu kebijakan yang dianggap blunder oleh kalangan elit maupun pengamat politik dan hukum. Jadi Menteri Hukum dan HAM ini masih dalam sorotan kami. Ya. Dan terutama mungkin media-media massa yang lain ya. Karena ini hukum dan HAM, persoalan hukum ini kan menyangkut juga kebijakan politik, kemauan politik pemerintah untuk melakukan suatu gebrakan gitu. Jadi kalau ini tidak nyambung dengan apa yang dikatakan sebagai kampanye politik Jokowi JK pada 2014 lalu, ya ini akan menjadi pukulan balik buat pemerintah nantinya. Kita akan lihat sejauh mana presiden bisa bertahan dengan pemerintahannya. Kalau tidak, ya segera lakukan. Kalau tidak mau melakukan perbaikan, ya lakukan reshuffle. Gitu segera. Nah ini juga mengenai reshuffle nih Mas Adit, banyak yang mengatakan bahwa kabinet Jokowi akan melakukan reshuffle atau juga orang-orangnya sekarang sudah terlihat bagaimana kredibilitas dan juga kerjanya dari beberapa menteri ini bagaimana? Ya memang wacana reshuffle ini sudah mulai muncul sekarang, beberapa menteri sudah disebut ini tidak kompeten, tidak kredibel, tidak capable, performa buruk saatnya ini. Tapi memang banyak orang menilai bahwa terlalu cepat juga seadanya ini. Tapi mesti sudah ada evaluasi, sudah harus mulai ketat dari Pak Jokowi. Minimal kalaupun toh tidak dia mereshuffle, dia harus bisa membenahi arah kebijakan para menterinya yang selama ini mungkin cenderung tidak sesuai apa yang menjadi cita-cita nawacita yang dia gaungkan tahun lalu. Gitu. Dia mesti harus ambil setir kembali kepada arah cita-cita janji kampanye dia. Artinya kalau memang tidak mengendaki reshuffle, ya mesti ada guidance yang jelas pada para menteri ini sehingga tidak selalu mengakumulasi blunder-blunder yang kontraproduktif terhadap pemerintahan gitu, dan jalannya pemerintahan itu sendiri. Jadi saya kira isu reshuffle semua tentu prerogatif presiden jelas. Cuman mungkin bisa dilakukan tidak dalam waktu segera, tetapi Presiden mesti cepat intervensi pada para menteri yang selama ini menjadi sorotan publik. Benar apa yang dikatakan Presiden bahwa para menteri mesti memantau apa yang menjadi sorotan media massa. Itu bagian dari kontrol dan evaluasi terhadap kabinet. Ini mesti dilihat nih, menterinya ini kelihatannya memang aware nggak dengan warning yang diberikan oleh media massa. Dia mesti cepat ambil policy bahwa policy dari para menteri mesti segera dibenahi untuk pos-pos tertentu. Pendalaman angle ini terakhir Bang Aldi untuk pemberitaan ini khususnya begitu. Ya kami akan terus menyorot soal terutama untuk koruptor gitu ya? Koruptor ini, remisi untuk koruptor. Jadi kami melihat bahwa kalau ini dilakukan, dan ini akan gaungnya terdengar sampai ke luar negeri, dunia internasional. Dan dunia internasional yang kemarin mengecam habis Indonesia karena hukuman mati terhadap kurir narkoba, akan semakin mempertanyakan kita. Kalau narkoba kalian anggap extraordinary crime, kenapa korupsi tidak? Gitu. Dan kalian longgarkan remisinya. Dan ini kan semakin dipertanyakan kredibilitas pemerintahan Jokowi JK. Dan ini berbahaya sekali. Ya, itu. Baik, Bang Aldi dan Mas Adit, kita harus jeda dulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah di Berita Satu View.